Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 5 ingin mempresentasikan sebuah materi terakhir, yaitu security sistem terdistribusi, di mana kelompok 5 itu terdiri atas 4 orang. Yang pertama itu Suhardiman, yaitu saya sendiri, Ngadi Karta Kusuma Said, Nur Aisyah, dan BPNS. Definisi security atau keamanan secara umum adalah serangkaian langkah-langkah untuk menjamin privasi, integritas, dan ketersediaan sumber daya seperti objek, database, server, proses seluruhan, dan lain-lain, yang melibatkan perlindungan benda dan mengamankan proses seluruh komunikasi. Tujuannya adalah untuk membatasi akses informasi dan sumber hanya untuk pemakai yang memiliki hak akses. Selanjutnya, penyerangan pada sistem terdistribusi terbagi atas 2, yaitu penyerangan pasif dan penyerangan aktif. Penyerang pasif itu hanya mengamati komunikasi atau data, dan penyerangan aktif itu secara aktif memodifikasi komunikasi atau kemasukan data. Metode penyerangan adalah sebagai berikut. Pertama, eavesdropping, masquerading, insect sampling, applying denial of service. Selanjutnya, hal-hal di atas akan menjadi jalan baik jika dibangun perencanaan sistem yang aman bertujuan untuk mencegah semua serangan yang saat ini diketahui ataupun yang akan datang. Ada pula kriteria rancangan sistem keamanan yang buruk, yaitu antarmuka dibuka. Maksudnya di sini contohnya itu firewall tidak aktif. Yang kedua, jaringan tidak aman, membatasi waktu dan ruang lingkup. Setiap kunci rahasia, algoritma dan metode pengetahuan tersedia pada bagi penyerang. Selanjutnya, penyerang memiliki akses ke sumber. Dan terakhir itu meminimalkan komputer yang menjadi inti implementasi sistem. Teknik keamanan, salah satunya itu enkripsi, adalah proses pengkodean pesan untuk menyembunyikan isi. Algoritma enkripsi modern menggunakan kunci. Ada 2 tipe algoritma enkripsi, yaitu shared secret key, di mana pengiriman dan penerima harus berbagi kunci dan tidak diberikan kepada orang lain. 2, public private key pair, mengirim pesan menggunakan public key, kunci yang dipublikkan ke penerima. Untuk mengkrip pesan, penerima menggunakan private key yang cocok miliknya untuk mengekripsi pesan. Enkripsi dan deskripsi. Enkripsi contohnya itu plain text, bisa dilihat saja dari gambar yang saya presentasikan. Contohnya itu kalau komponen sistem kriptografi. Yang pertama itu algoritma kriptografi, fungsinya matematis. 2 itu kunci plus algoritma kriptografi, enkripsi atau deskripsi. Keamanan data terenkripsi tergantung pada algoritma kriptografi. Seberapa besar usaha yang harus dikeluarkan untuk menguraikan ciphertext. 2, kunci, seberapa jauh kerahasiaan kunci dapat dijaga. Kunci yang panjang lebih sulit memecahkan algoritma, tapi juga lebih lama waktu pemrogramannya. Layanan autentikasi. Autentikasi itu meyakinkan bahwa seseorang itu benar dia adanya. Tujuan autentikasi itu meyakinkan sebuah layanan ini hanya digunakan oleh orang-orang yang berhak. Contohnya autentikasi dalam sistem SIM atau KTP untuk membuktikan kebenaran si pembawa. Tanda tangan digital, fungsinya mirip dengan tanda tangan biasa. Yang satu, menjaga autentikasi atau keaslian, menjaga integritas informasi, memberikan layanan non repudiating atau atas klaim yang tidak benar. Yang ketiga itu implementasi yang didasari konsep matematis, contohnya checksum. Checksum di sini totalnya itu persen maximal ditambah 1. Checksum yang cocok belum tentu menjamin bahwa data tidak berubah. Contohnya itu cyclic redundancy checks yang biasa disingkat dengan CRC. Selanjutnya, berbasis pembagian polinomial.
Nilai CRC atau polydata percent poly acuan lebih akurat daripada metode checksum. Nilai yang dihasilkan bersifat unik dan sangat sulit dipublikasi. Kriptografi hybrid menggunakan PGP Pretty Good Privacy menggabungkan keuntungan sistem kriptografi simetris dan asimetris. Yang selanjutnya untuk plain text dimanfaatkan kompresi. Plain text ini terkompresi dan dikripsi dengan kunci sesi. Kunci sesi dienkripsi dengan kunci publik. Kunci sesi diisi dengan kunci privat. Kunci sesi digunakan untuk mendeskripsi teks. Hasil dekripsi dikompresi untuk mendapatkan plain text kembali. Keuntungannya itu distribusi kunci terjaga, keamanan cukup tinggi karena enkripsi berlapis, kecepatan enkripsi dan deskripsi tinggi. Mekanisme dan teknik security. Berikut ada beberapa jenis mekanisme keamanan jaringan. Pertama itu N-chip Herman atau penyediaan. N-chip Herman merupakan mekanisme keamanan jaringan yang digunakan untuk menyembunyikan data. Selanjutnya itu kebutuhan data. Dan mekanisme kebutuhan data dapat digunakan untuk memastikan keseluruhan data pada unit data atau pada suatu aliran stream atau unit. Ketiga itu digital signature. Digital signature merupakan mekanisme keamanan jaringan yang menyediakan cara bagi pengirim data untuk menandatangani secara elektronik sebuah data dapat menerima dan memverifikasi tanda tangan itu secara elektronik. Selanjutnya itu authentication exchange. Mekanisme ini memberikan cara agar dua entitas dapat saling mengautentikasi dengan cara bertukar pesan untuk membuktikan identitas. Traffic pending. Traffic pending menyediakan cara untuk pencegahan analisis lalu lintas pada data jaringan, yaitu dengan menambah data palsu pada lalu lintas data. Selanjutnya itu routing control. Routing control menyediakan cara untuk memilih data secara terus-menerus, mengubah alur rute pada jaringan komputer antara pengirim dan penerima. Mekanisme ini menghindarkan komunikasi dari penguping eavesdropper. Notaris di sini yaitu menyediakan cara untuk memilih pihak ketiga yang terpercaya sebagai pengendali komunikasi antara pengirim dan penerima. Selanjutnya mekanisme kendali akses. Mekanisme kendali akses memberikan cara bagi pengguna untuk memperoleh hak akses sebuah data, misalnya dengan tebal relasi pengguna dapat otoritasnya atau kemampuan aksesnya. Selanjutnya itu mekanisme security. Mekanisme security terbagi atas beberapa. Yang pertama itu mengatur apa yang diizinkan dan tidak diizinkan dalam operasi normal. Kedua itu mengatur bagaimana subjek dapat mengakses objek. Itu tiga sering bersifat politis daripada teknis. Keempat harus mencerminkan proteksi terhadap sistem secara seimbang. Kelima itu ancaman, memperkirakan jenis ancaman dan potensi merusaknya. Keenam mekanisme pengamanan, implementasi kebijakan keamanan. Kebijakan keamanan harus berfungsi dengan baik sekaligus mulai dipakai, dapat mencegah penyusup pada umumnya, mampu menarik pemakai dan penggunaannya. Teknik security di dalam aplikasi suatu pembentukan sistem yang kemungkinan seserangan yang dapat dilakukan pihak lain. Teknik security dibuatnya sistem pendeteksi intrusi, adanya sniffing, penyadapan, adanya scanning, pemindaian, adanya IP spoofing, antivirus dan firewall. Solusi keamanan adalah sebagai berikut. Didirikannya pusat-pusat informasi tentang keamanan seperti CERT, Security Focus, dan Symantec. Kedua, adanya milis-milis tentang keamanan sistem, yaitu menggunakan mekanisme deteksi global. 4, adanya pembentukan jaringan tim penanggap insiden di seluruh dunia. 5, adanya peningkatan kesadaran terhadap masalah keamanan
Dan selanjutnya adanya pendidikan bagi pengguna umum. Selanjutnya adanya pelatihan bagi personil teknis. Ya, sekian dan terima kasih. Sudah.